Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Dr. Haji Mahfud Haji yang sedang hadir di Media Semarang pada pengajian rutin hari Kamis. Tak lupa yang kami cintai dan kami sayangi Bapak Ibu, teman-teman Matiaba yang hadir pada hari ini di ruangan Awal. Pada hari ini kita akan melakukan kajian rutin hari Kamis bersama Pak Ustaz Haji dengan mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi dan jawab. Sedang informasi Pak Ustaz bahwa beberapa pegawai kami telah melaksanakan ibadah haji ada dua yang haji dua orang, yang sudah tunai baru satu, yang satu masih dalam perjalanan kantor. Kemudian ada beberapa yang umroh juga sudah ada di tempat kita Bu Titik, kebetulan baru masuk hari ini. Ada beberapa juga yang umroh dan sudah kembali kantor. Mungkin nanti bisa disertai dengan mohon doanya dari Ustaz, mudah-mudahan beliau yang sudah kembali dari haji dan dari umroh mendapatkan barokah dari Allah dan memberikan manfaat bagi kami semua. Sebelumnya mohon kepada Ustaz untuk memberikan dosa. Ini taruh di sini, ada baik. Ini di sini. Ini biar di sini. Oke. Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, Bapak-bapak khususnya di tiap hari Jumat kita yang laki-laki kan Jumatan, dan jika tidak terlambat artinya mengikuti khutbah Jumat dari awal pasti dan insya Allah pasti mendengar khutbah atau nasihat khotib yang mengingatkan marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Pertama, wasiat takwa itu rukun khutbah, sehingga khutbah itu harus ada himbauan, nasihat, tausiah tentang wasiat takwa. Karena rukun khutbah itu yang disepakati kan 5, baca hamdalah, kemudian sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca ayat Al-Quran, wasiat takwa, dan doa. Maka sebaiknya bapak laki-laki khususnya kalau Jumatan bisa lebih awal, bisa mengerti, supaya ngerti Jumatannya sah apa enggak. Sebab ada Jumatan di masjid dekat sini, nggak jauh-jauh dari sini, pernah selesai khutbah Jumat mau qomat, itu makmumnya ada yang angkat tangan, mohon maaf jangan qomat dulu. Lah kenapa? Khutbahnya tidak sah. Kenapa? Karena begini-begini. Nah, dia bilang begitu.
Kalau mau pilihannya dua, khutbahnya diulangi atau sholat duhur. Tapi itu sejarah dunia ya baru itu terjadi. Ya. Akhirnya orang sepakat kalau begitu khutbah lagi aja. Yang khutbah siapa? Jenengan sih ngerti. Akhirnya dia minta khutbah. Mudah-mudahan bukan karena ingin khutbah tapi nggak kejadwal maksudnya. Tapi kemudian akhirnya khutbahnya diulangi, hanya memenuhi rukunnya dari alhamdulillah, kemudian baca sholawat, ittaqullah, baca ayat, doa, selesai. Jadi khutbah Jumat itu aslinya kalau pengen ngejar sahnya nggak sampai 5 menit ya, karena rukunnya ditunaikan. Jadi kalau Jumatan khutbahnya nggak datang, itu asal 5 itu dibaca, khutbahnya sudah sah. Nah, makanya untuk tahu sebaiknya satu tidak terlambat, yang kedua tidak tidur. Nah, karena mohon maaf, Jumatan kan menjadi sarana istirahat sekarang. Jadi jika banyak masalah, dikejar-kejar target sampai nggak bisa tidur, maka Jumatanlah. Ya, insya Allah sampai tempat merem gitu kan. Sebab ya ketika dibangunkan Mas Komat Mas, malah dia kaget, malah tanya, ini masjid aliran apa Mas? Maksudnya apa? Kok nggak ada khutbahnya? Karena dia tidur Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga kadang-kadang penting istri itu menanyakan kepada suaminya, Mas tadi Jumatan di mana? Di sana. Khotibnya siapa Mas? Kelihatannya laki-laki Odi. Nah itu benar Mas. Ya. Materinya apa? Ya takwa lah. Kenapa gitu ya? Ya karena kita istirahat itu. Nah Bapak Ibu, jumhur ulama bersepakat bahwa wasiat takwa adalah salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan. Hanya yang beda itu kan apakah harus eksplisit ittaqullah, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, atau isinya adalah seruan takwa. Nah itu yang berbeda pandangan, tapi prinsipnya harus itu ya. Maka khutbah Jumat isinya peringatan 17 Agustus itu misalnya, besok kan ada kan begitu, ada yang buat begitu, sepanjang arahnya mengingatkan orang bertakwa, bersyukur atas kemerdekaan, masih tidak ada masalah. Sebenarnya unsur nilai takwa itu tersampaikan. Nah, itu berdasar salah satunya dari sabda Rasulullah SAW yang beliau sampaikan dalam khutbahnya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sesungguhnya wasiat Rasul itu tentang 3 hal. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa dimanapun kita berada. Kalau teks aslinya, saya perhalus bahasanya, terjemahan aslinya kan bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, karena sang khotib kepada jamaahnya, khitobnya kepada jamaah, sehingga kemudian bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Maknanya mengingatkan kepada kita untuk takwa dimanapun kita berada. Sebab kalau takwa di masjid itu lumrah, wajar, normal, ya kan? Di masjid kan zikir wajar, yang kurang ajar kan mainin kartu kan, ya kan begitu. Tapi ketika kemudian tidak di masjid, nah itu yang problem itu. Ketika kita di kantor, ketika kita sedang berhadapan dengan wajib pajak, ketika kita sedang harus melakukan BAP kepada wajib pajak, nah itu takwa itu yang kemudian ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa itu al-khaufu minal jalil, selalu merasa dalam pengawasan Allah. Maka kemudian banyak ulama yang memberikan contoh takwa itu seperti orang puasa itu. Ketika berkumur sekali, tapi meludahnya bisa berkali-kali. Karena khawatir jangan sampai sisa air wudhu itu masuk tertelan. Luar biasa loh Pak, setetes air sudah di dalam mulut, tidak ada orang lain tahu, CCTV nggak mampu menangkap Pak, ya nggak bisa merekam yang ada di dalam mulut, tapi kita masih sanggup untuk tidak menelannya karena yakin Allah melihat kita. Itulah yang disebut dengan takwa. Ya. Yang jadi problem itu adalah pas puasa setetes nggak mau nelan Pak. Tapi begitu lebaran 2 tangki diangkut. Nah, itu yang problem kan itu Bapak Ibu ya. Kesulitan kita menghadapi begitu, maka kemudian
dalam fikih itu ada namanya haram li dzatihi, ada haram li ghairi dzatihi. Haram karena zatnya memang barang haram. Zat itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Zatnya atau kemudian menjadi lesan zatnya itu memang benda haram. Contoh, maaf, daging anjing, daging babi, darah itu kan zatnya memang haram. Tapi yang rumit itu, ya maaf, menghindarkan ini, oh insya Allah gampang lah. Ya apalagi kemudian daging tikus, kita sedang gak tertarik kan gitu kan. Namanya, makanya kemudian ada orang tanya, daging tikus sama daging ayam kira-kira enak mana? Ya, kalau ada yang bisa jawab berarti pernah nyoba dua-duanya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira kan kita sudah mendengarnya sudah nggak nyaman kan begitu. Insya Allah yang begini kita bisa hindarkan. Yang agak rumit itu adalah haram li ghairi dzati, haram karena sebabnya, cara mendapatkannya. Jadi bukan karena barangnya tapi sebab lain yang membuat dia itu menjadi haram. Ya. Kalau haram karena barangnya agak gampang. Ya, apalagi jelas-jelas nggak suka babi, nggak suka anjing. Insya Allah yang susah itu adalah daging ayam yang disembelih dengan cara yang benar. Nah itu yang agak susah mendapatkannya. Ya kan? Ya. Ayam jelas halal, tapi kalau ayam curian kan menjadi tidak halal. Ya. Apalagi kemudian ayam mati sebelum disembelih, ya kan bangkai. Ya. Dalam Islam kan bangkai kan haram, kecuali mohon maaf bangkai air, binatang air, ya itu halal. Jadi Bapak Ibu beli belut sudah mati itu tetap halal. Beli gurame sudah mati tutup itu halal, meskipun bangkai tapi tetap dia halal. Ya, sebab kalau binatang air juga harus sembelih, nanti kita akan kesulitan kalau membeli ikan teri. Ikan teri setengah kilo terus membelih, ya. Nah, itu kan capek membelihnya aja kan begitu. Maka Islam itu indahnya luar biasa. Begitu. Tapi kalau menjadi haram karena sebabnya itu rumit. Contoh maaf duit itu netral, ya kan? Karena sama-sama duitnya itu bisa haram bagi si A tapi halal bagi si B. Mohon maaf ya, seorang wanita yang kemudian mohon maaf ya, orang menyebutnya BTS kalau zaman dulu begitu, dia mendapatkan uangnya itu uang haram bagi dia. Tapi kemudian dia belanja ke warung kita halal. Karena kita jualan gula, bukan jualan seperti dia kan gitu. Ya, uangnya sama. Nah, ya. Itu yang kemudian agak rumit di kita. Apalagi maaf kita itu bangsa yang pintar menyamarkan, Pak. Ya kan? Iya. Loh, kadang-kadang kalimatnya maaf Pak, ini tondo tresno Pak. Lho sing tresno karo kowe sapa? Ya kan? Rumit loh Pak. Iya. Setiap orang bisa menghadapi situasi seperti siapapun Bapak Ibu. Iya, Pak ini tondo tresno. Iya. Ada lagi, loh aku rak tresno karo kowe, ya wis lah ini pas seduluran. Wis ngomong ke kowe sedulurku sapa? Iya. Ini apalagi bahasa tondo tresno, kemudian kadang lebih bagus lagi Pak ini syukuran saya, loh syukuran yang panti asuhan Mas, jeneng gini maksudnya. Yos infak lah Pak. Ya kan namanya macam-macam. Mohon maaf infak di masjid Mas. Gelem rak Pak. Ngono ta banget mana Pak? Iya kan angel apa? Iya kan begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Situasinya rumit begitu. Iya, kadang kita karena maaf itulah kenapa dalam kaidah fikih itu ada kalimat atau kaidah luar biasa, dan ternyata Islam itu sudah memberikan gambaran atau aturan yang sangat-sangat indah untuk kemudian orang tidak bisa berkelit Bapak Ibu. Iya, misalnya adalah al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wala lil afat wal mabani. Akad itu tidak dilihat semata-mata bunyinya, teksnya, tapi dilihat itu maknanya. Ya, ini ucapan terima kasih itu maknanya apa? Ya, tondo tresno itu maknanya apa? Tidak bisa dilihat hanya bunyinya. Sama, mohon maaf kita kemudian di jalan melanggar lalu lintas kemudian maaf Pak damai saja.
sing ngejak tukaran sapa Mas? Kan nggak begitu kan begitu ya. Makna damai dalam kalimat ini justru adalah api dalam sekam kan kira-kira begitu toh. Wong aslinya mosok damai kan begitu ya. Aslinya kan nggak damai toh Pak ya. Tapi itu kemudian kekeluargaan dan macam-macam. Mari kita selesaikan secara adat saja lah. Itu adat yang mana kan nggak jelas Bapak ya. Nah itu begitu. Ya, kadang diberi nama infak, ya, karena nanti maknanya bisa berbeda antara hadiah, ya, antara hadiah dengan yang lainnya bisa bermakna berbeda. Karena begini Pak, sama-sama pemberian itu meskipun bunyinya sama, tapi maknanya berbeda Pak. Ya, ketika kita maaf di rumah punya di rumah kita atau di sini kita punya driver lah gitu. Ya kan, kemudian kita ngasih duit Mas untuk jajan putranya Mas, itu maknanya tidak untuk jajan Pak. Kalau Mas ini Mas untuk jajan putranya, lah kok driver kita jawab maaf saya belum punya anak Pak. Oh ya wis ra gelem. Dia pasti tidak akan bilang begitu Pak, dia akan bilang langsung terima kasih meskipun tidak punya anak loh Pak. Kalaupun punya anak sampai rumah nggak bakal dikasihkan anak Pak, dan itu sah. Karena memang niat kita bukan itu hanya untuk memperhalus ungkapan kan, jangan loh. Tapi kalau driver kita letterlek begitu, ya nggak ngerti makna, itu kemudian sampai rumah, dek kasih duit bosku dek, lo kak akeman Pak, ombuh bos jare gue kue ya Allah. Iya, lo itu kan tambah kacau. Mesti anak batin, lumayan Pak kurang dolor, ya kan begitu kan begitu, iya. Atau kalimat lain lah Mas untuk misalnya driver kita Mas untuk beli rokok Mas, dia ngerokok atau tidak dia akan terima dan nggak bakalan dia bilang maaf Pak saya nggak merokok, ya kan. Kalaupun diterima nggak mungkin untuk beli rokok semua Pak. Apakah terus dia haram mong janjinya perintahnya untuk beli rokok tapi digo jajan, tidak boleh ya, tidak bisa begitu. Karena apa? Maknanya yang kemudian kita lihat. Sama Bapak Ibu, mohon maaf ya kalimat yang lebih unik lagi, nanti kita jalan dengan teman begitu, bareng pulang begitu, teman kita bilang mampir dulu Mas, jawaban kita itu matur nuwun, mampir dulu Mbak, makasih. Dan ketika kita nggak mampir, itu yang nawari ya juga santai aja Pak, ya kan, mampir dulu makasih, bablas Pak. Tapi kalau Pak mampir dulu Pak, terus medun mampir tenan, waduh belai gitu. Waduh gerak Jawa gitu. Iya kan begitu. Lho nopo? Jadi kan mampir itu lah kacau meneh. Iya. Karena kalimat ini maknanya hanya sekedar ungkapan menjelang berpisah, yang paling enak ucapan kalimat ini kan gitu. Katuran pinara, jawabannya matur nuwun sanes wekdal. Padahal waktunya cuma itu tok. Ya kan? Maka di sini kalimat ini tidak punya makna selain bahwa dia hanyalah ungkapan ya, agar kemudian menjadi baik perpisahan itu dengan kalimat itu. Tapi kalau sudah kemudian tadi kan tahapannya begitu, nanti ini untuk beli rokok, untuk jajan, maknanya juga akan berbeda. Tapi kemudian ketika ini tondo tresno, ya itu maknanya kan berbeda lagi. Dan saya yakin setiap orang ungkapan itu sudah tahu, paham dan apa itu maknanya. Nah, maka yang dilihat bukan bunyinya. Maka ketika kemudian Bapak Ibu sekalian, saking ketatnya awal-awal pemerintah menetapkan larangan gratifikasi, itu kan kepala KUA sampai stres. Hanya gara-gara pulang membawa nasi kotak itu dianggap gratifikasi. Padahal kan tidak mungkin toh keluarga pengantin nyuap KUA hanya dengan nasi kotakan begitu. Maknanya gen pantes mosok bernikah ke mulai gelondangannya kira-kira aja tuh Pak. Iya, sampai nggak berani menerima sama sekali. Di situ yang kemudian orang harus memahami teks itu dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, takwa dimanapun kamu berada. Maka ketika seorang kepala KUA habis menikahkan orang, lalu kemudian tuan rumahnya saking bahagianya memberikan hadiah sesuatu, meskipun mohon maaf ya dari sisi tasawuf memang dia tidak mungkin diberi itu kalau tidak posisinya itu, tapi maaf jelas-jelas patut dapat diduga nggak punya tujuan apa-apa selain membahagiakan, menghormati dia. Karena nggak mungkin kalau tidak diberi nasi kotak terus surat nikahnya nggak diberikan, kan nggak mungkin begitu Pak, ya kan?
Tapi ketika orang kemudian kemudian kalau tidak memberi, meskipun itu tidak penting mau di depan atau di belakang, karena segala sesuatu sekarang sudah dimainkan, mau di belakang mau di depan, itu kalau kemudian maknanya berakibat sesuatu ketika tidak memberi, ya itu orang sudah akan paham dengan sendirinya. Iya. Apalagi mohon maaf, ya syukuran kok di depan itu tambah nggak jelas meneh gitu. Ya. Ya garapo Mas ning syukurane pirang persen. Loh kok di depan di muka orang semakin tahu, wong di belakang saja itu sudah dianggarkan sejak awal kok. Apalagi kalau kemudian diletakkan di depan. Nah, begitu. Maka ittaqillah haitsu ma kunta itu penting disampaikan di setiap hari Jumat. Kenapa Bapak Ibu? Dari Jumat hari ini menuju Jumat yang akan datang itu banyak hal yang bisa terjadi pada kita, Pak. Ya, maaf sebelum saya masuk ke sini saya tambahkan contoh yang terkait dengan tadi. Jadi kalau kemudian orang memberikan sesuatu, ya sama sekali tidak punya makna selain yang bisa difahami, orang akan mafhum semuanya. Ya kan, meskipun tagnya bunyinya berkata begitu. Tapi ada juga sesuatu yang kemudian lagi-lagi tidak bisa dihukumi zahirnya. Mohon maaf Bapak Ibu pernah mendengar kisah seorang gadis di Jakarta ya, malam-malam pulang dari main, pulangnya pagi kan, ya karena kalau kemalaman dimarahi kan akhirnya pagi sekalian kan, ya kan begitu, pulangnya pagi ya karena kemalaman kan tidak boleh tuh, akhirnya pagi sekalian, akhirnya dia nyetir kan nabrak orang yang lagi jogging, 9 orang meninggal dunia. Itu netizen kan kalimatnya dasar itu, hukum mati saja, macam-macam kan begitu, tetap tidak bisa. Iya, karena memang dia tidak ada alibi untuk mengatakan dia membunuh 9 orang, bahwa dia tindakannya menyebabkan hilang nyawa orang lain, ya. Tapi kalau dihukumi membunuh tidak bisa, karena memang sejak awal dia tidak niat membunuh. Iya. Tapi kalau kemudian meskipun hanya 1 orang, Bapak Ibu, tapi dia dari rumah membawa pisau dan memang mau ke rumah itu, mau kemudian melakukan pembunuhan, meskipun 1 dia bisa dihukum berat. Maka tidak bisa sopir bis yang kemudian bis meninggal semua kemudian dihukum mati karena membuat matinya 40 orang, tidak bisa. Tapi meskipun 1, ya di situ karena niatnya sudah ditemukan. Nah, begitu Bapak Ibu. Sama ketika nanti Bapak Ibu berburu ya, misalnya yang nggak punya hobi berburu, kemudian ketika kita melepaskan panah atau tembakan begitu, nembak kijang, kemudian ada orang kampung lewat yang kena orangnya, nah, itu juga tidak bisa dihukumi membunuh karena jelas objeknya adalah kijang, tapi kemudian orang lewat ya. Lain soal kalau kemudian latihan nembak dengan cara meletakkan apel di atas kepala petani, nah kemudian yang kena kepalanya petani, yaitu hukumannya beda lagi kan begitu. Maaf, itu contoh-contoh dalam fikih itu begitu Bapak Ibu. Betapa kemudian kita harus memahami dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika ada tag yang berbunyi A tapi bisa bermakna B dan kemudian orang tahu bahwa itu aslinya maknanya B, maka kita tidak bisa bermain-main dengan sementing aman dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peluang itu bisa terjadi pada siapapun. Maka kemudian kan kita diajari doa yang sangat indah. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu tampak nyata benar dan berilah aku kekuatan untuk dapat mengikutinya. Dan tunjukkan bahwa yang salah itu nyata-nyata salah dan berilah aku kekuatan untuk dapat menghindarinya. Karena banyak kita itu kadang-kadang sebetulnya tahu benar tapi kemudian tidak kuasa untuk mengikutinya ya. Jadi sebetulnya isinya harusnya 6, tapi kalau diisi 6 malah bermasalah. Itu kan berarti benar dan tahu kalau itu benar tapi nggak kuat untuk mengikutinya. Kalau sekarang alhamdulillah dengan by system semakin bagus. Dulu kan begitu Bapak Ibu, sampai ada istilah ketika akreditasi namanya borang, pengisian borang itu sampai diterjemahkan bohong dan ngarang gitu ya. Mahasiswanya 10, tahun kedua 8, diisi itu
isinya benar tapi nilainya jatuh. Kalau pengen nilainya baik, habis 10, 12, nanti 14, 18 harus semakin tahun harus naik. Turun berarti nilainya turun. Nah, kita tahu yang benar tapi nggak sanggup untuk mengikutinya. Ya. Atau kemudian ya tahu mohon kepada Allah yang kedua, yang salah itu nyata-nyata salah dan berilah kekuatan untuk dapat menghindarinya. Karena kadang-kadang kita itu asalnya tahu salah tapi nggak bisa menghindari karena harus begitu. Apalagi maaf sebagai staf harus mengikuti arahan pimpinan. Nah, iya. Laporan, Pak ini salah. Ya wis kudu ngono kuwi. Nah, ngono malah salah meneh. Ya tambah rumit lagi tuh kalau begitu, Pak. Iya. Mungkin itu agak berat. Saya berikan contoh yang ringan aja, Bapak Ibu. Lampu kuning sebelum merah itu artinya apa? Memperlambat kendaraan karena akan segera merah. Tapi yang kita lakukan banter, Pak. Dan salah kan? Dan itu tahu kita salah tapi nggak bisa meninggalkannya. Iya. Alasannya lo kalau ngerem malah ditabrak mburi, Pak. Iya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berhenti malah seneni desa, kan begitu kan repot lagi, Bapak Ibu ya. Iya, salah. Atau kemudian ada petunjuk dilarang berputar, tapi depan kita muter aman, kita muter aman, dan kita pernah muter juga aman. Kira-kira itu muter atau bablas dulu, Pak? Ya maaf yang rumahnya barat ya, saya berikan contoh. Itu di Hanuman Inn, ya itu kan ada larangan putar balik di pengadilan misalnya, ya kan harus lewat Kalibandeng muter di bawah flyover itu. Tapi kalau ke sana itu macetnya panjang, muternya panjang. Kalau di sini cepat. Sementara kita sedang ngejar absen. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita salah tapi tahu salah tapi kemudian kita melanggarnya. Iya. Dalam situasi tertentu ya tidak hanya semua, saya juga pernah mengalami situasi begitu. Ya saya terus terang mengalami situasi begitu. Pak ini harus begini. Iya. Lah pakai yang betul aja toh. Wah tapi kalau mengikuti yang normal bisa berbulan-bulan, Pak. Kita butuhnya besok. Lah terus bicara nih. Loh tapi nggak bener. Lah itu yang caranya yang bener, Pak. Susah lagi kan begitu loh. Itu kita ngerti Bapak Ibu, tapi nggak punya kemampuan untuk menghindarinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita selalu diingatkan untuk bertakwa dimanapun kamu berada. Semoga kemudian kalaupun menjalaninya itu lebih kepada terpaksa. Nah kalau kemudian tetap melakukannya, Nabi mengingatkan dengan bagus, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamkuha, ikuti amal burukmu, kesalahanmu itu dengan amal-amal soleh agar dia menghapus dosa-dosamu. Karena Quran sendiri mengingatkan innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa dalam pandangan Allah. Ya, saya ulangi, kebaikan bisa menghapus dosa-dosa dalam pandangan Allah. Ya, kalau dalam pandangan manusia itu, saya urutkan sekalian. Kepada Allah itu dosa banyak tutup dengan amal soleh bisa. Tapi kalau dengan manusia itu kebaikan banyak terhapus dengan satu dosa. Ya. Kalau dengan Allah itu bertumpuk dosa bisa terhapus dengan satu kebaikan. Tapi kalau dengan manusia kebaikan bertumpuk bisa terhapus hanya dengan satu kesalahan. Dan itu tidak hanya di kantor loh Pak. Iya loh maaf, di kantor itu kita bagus 0 tahun sampai kemudian 20 tahun sampai dari 2B sampai 4A, balonnya bagus. Sedikit keliru saja sekali, itu seakan-akan kebaikan kita itu nyaris tidak ada karena yang kemudian difokuskan adalah kesalahan kita. Ya. Maka kemudian kita disuruh menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kepada Allah kan bertumpuk-tumpuk dosa itu terhapus dengan satu kebaikan. Iya, maaf pernah dengar kisahnya Umar bin Khattab kan dosanya kayak begitu banyak, tapi begitu dia tobat semuanya. Ya, kalau manusia tidak, sudah tobat, sudah baik, itu menjadi catatan namanya track record loh. Iya. Sudah membuat hitam di atas putih pernyataan tidak mengulang lagi, malah jadi pegangan loh Pak. Iya, sudah mutasi loh Pak.
iya kan? Sudah jadi baik, setiap azan ke masjid, ya kan? Kemudian ya Allah, kawan kita ini loh yang habis mutasi dari sini, kok bagusnya luar biasa. Lah kok temennya komentar loh, gue gak ngerti biyen ya bos. Ngono ki Pak. Kuwi dipindah rene iki goro-goro kaya. Lho ngono ki Pak. Iya, padahal sekarang sudah baik loh Pak. Iya, track record itu loh. Jangankan orang lain, jangankan pekerjaan Pak. Kadang-kadang suami istri juga begitu Pak. Nggak sehatnya kan di situ. Iya. Dan maaf, para laki-laki harus tahu Pak. Iya. Istri kita, wanita itu dahsyat Pak. Punya kemampuan daya ingat yang luar biasa dalam hal mengingat-ingat kesalahan suaminya. Itu iya sampai sebelum dikubur itu masih ingat loh Pak. Iya, luar biasa Pak. Acara peristiwanya sudah 20 tahun yang lalu Pak. Kemudian pas jalan bareng ketemu dengan yang dulu ada masalah. Kayak ngono tuh langsung meneh Pak. Langsung opo ngono diling-ling, aku ora ngeling-ling rohku kelingan meneh. Ya coba Bapak. Iya, sekedar rumit. Loh, saya pernah ceritakan, loh kalau keburukan masih teringat ini masih mending. Hanya sekedar menghadiri acara pernikahan. Ya kan? Kemudian pas akad nikah itu dia ikut menyaksikan dengan mas kawin, saya nikahkan anakku ini dengan mas kawin, 1 unit rumah dengan perabotnya dan 1 unit mobil tunai. Ngono ki Bapak Ibu, semua orang luar biasa hebat. Tapi ada 2 orang senggolan, suaminya nyenggol suaminya. Kuwi delon. Kenapa wong lanang genah koyo kuwi? Ora koyo kuwi. Maksudmu apa? Lha kowe piye napa? Seperangkat alat salat. Sing tuku aku, sing bungkus aku. Sampai ya Allah kok ngono mbok eling-eling to. Aku ora ngeling-eling rohku iso kelingan dhewe jaman biyen. Padahal itu enggak buruk loh Pak. Iya, aja bisa aja ingat. Maka di sini kemudian kita diingatkan untuk segera terus menutupi dengan kebaikan-kebaikan, dan yang lebih penting adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi Jumatan itu Bapak Ibu menasihati kita itu luar biasa. Ya, 1, menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kepada Allah itu kita diperintah menjaga hubungan dengan baik. Kepada diri sendiri diperintah untuk terus memperbaiki diri kita, dan kepada orang lain diperintah dengan akhlak yang bagus. Nah, akhlak yang bagus itu sering diterjemahkan hanya sopan santun. Padahal tidak. Iya. Akhlak dalam pandangan Islam itu as-syaja'ah, pemberani. Iya, itu akhlak Pak. Ketika kemudian berani mengatakan tidak, itu akhlak. Ya kan? Kemudian qanaah, ya kan? Sehingga kemudian dia tidak hasut kepada orang lain. Iya, orang kalau akhlaknya bagus, akhlaknya kepada orang lain bagus, itu orang akan nyaman bersama dia, sehingga nggak risau dengan apa yang sedang diduduki oleh kawannya. Ya, karena dalam ilmu akhlak itu kan ada yang namanya haqd, ada yang namanya hasad. Ya, menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi dia tidak menginginkan itu hilang dari orang itu. Artinya apa? Dia pengen seperti dia. Katakan saya pengen seperti si dia yang dalam masa kerja katakan 20 tahun kok sudah menjadi itu. Saya pengen itu, namanya hikmat. Ada keinginan seperti yang dipegang oleh orang lain, tapi tanpa untuk menggeser atau apalagi menghilangkan apa yang dipegang oleh orang lain. Tapi kalau sudah sampai kata hasud, itu ingin mengambil alih apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Ya mohon maaf kalau dalam konteks kita kerja, ya saya misalnya saya pengen jadi kabak misalnya. Pengen saya jadi kabak itu normal, wajar, karena yang seleting saya sudah kabak semua. Itu boleh. Ya, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu kok cahkui ya kabake ya. Ya. Aku ngerti track recordnya bos. Lalu kemudian mencari-cari agar kemudian itu berpindah kepada dirinya, itu hasud. Dan itu akhlak yang amat sangat buruk. Iya, kalau yang pertama boleh Pak. Iya, sebab kalau kita nggak punya sifat itu, hidup berarti nggak jelas Pak. Tapi masalah, sing penting urip lah. Mutasi askarepmu.
ketahui kowe pangkatmu rak muda-muda, alas penting bayaran oke sudah. Nanti akan begitu, Pak. Tapi kalau punya hakikat, punya keinginan, oh iya. Kenapa saya meskipun dalam ilmu tasawuf dia menjadi tidak baik, ya kan? Karena kemudian jadi pengen terus seperti orang lain. Tapi dari sisi moral dia boleh menginginkan seperti itu supaya kemudian tumbuh semangat kerjanya. Oh, ternyata yang membuat dia itu melesat ini. Sementara yang membuatkan saya meleset ini gitu. Iya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika barangkali di antara Bapak Ibu maaf ya, karena bosan jadi PNS kemudian mau nyalon wali kota misalnya. Asal kita nyalon gen dadi wali kota boleh, Pak. Iya. Tapi karo golek-golek cara gen lawane ra iso nyalon itu yang jadi masalah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya, kalau hanya kemudian pengen jadi boleh. Ya kan, mosok nyalek kok Mas nyalek Mas, iya. Terus ya dadi alhamdulillah, ra dadi alhamdulillah. Lah terus modalnya piro? Ya bismillah. Ya, ketong dadi alhamdulillah. Iya ndak jadi gitu. Iya, begitu Bapak Ibu. Kalau kemudian kita semangat akhirnya masang baliho, boleh Pak. Dan tidak usah dikomentari, ya Allah sekolah pinter-pinter malah jadi penunggu pohon tuh mas ya kan begitu, ya enggak usah memang caranya seperti itu. Iya, sama kalau itu antar orang, antar lembaga. Sekarang ini ada tuh banyak partai yang membuat mobil ambulan gitu, ya sudah dinikmati aja lah. Iya, tetangga kita nggak mampu, pas kita mintakan partai X untuk kemudian menyiapkan ambulannya, mereka siap ya sudah, nggak usah kemudian dikomentari, ya Allah sudah mati kok ya diajak kampanye, ya Allah. Sepanjang mayatnya nggak diberi bendera nggak masalah, iya kan begitu. Yang penting itu aja. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Iya, kesanggupan untuk memberikan ucapan selamat kepada kawannya, padahal kita menginginkan posisi itu akhlak yang luar biasa. Iya, sama-sama kita pengen dilantik, tapi yang dilantik kawan kita, dan kita bisa berakhlak mulia memberikan ucapan selamat. Iya, tapi kalau diiringi selamat ya, mukum-mukum blesek ya, wong jatahku bos ya, misalnya itu namanya hasud. Iya. Tapi kalau selamat ya mas, loh janing sampean, enggak, ini hak sampean, jatah sampean, takdiri sampean, enggak ada masalah buat saya. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Bahwa kita menginginkan itu juga sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting tidak sambil mendorong agar dia jatuh kan gitu. Ya, akhlak Bapak Ibu. Iya. Jadi mohon maaf, budi pekerti, maka kemudian kita kan tidak pernah sepakat akhlak diterjemahkan dengan budi pekerti. Enggak. Kalau budi pekerti itu ya jalan untuk di depan orang tua, ya kan? Itu budi pekerti. Tapi kalau akhlak bukan hanya soal seperti itu, tapi keberanian mengatakan tidak, kemudian bisa qanaah, bisa tawakal, bisa, itu adalah akhlak-akhlak yang kemudian harus ditumbuhkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang kita enggak non-sewu hidup tidak di ruang hampa, hanya cukup ibadah kepada Allah. Kita hidup bersama orang lain, yang dimana kemudian kita harus bisa menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa, tidak sempurna iman seseorang kalau kemudian dia menyakiti hati kawannya, meskipun kawannya itu Yahudi, meskipun kawannya itu Nasrani. Ya, betapa unsur kemanusiaan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dengan akhlak kita sebagai seorang muslim. Kinerja bagus itu akhlak, ya kan? Melaksanakan, menjaga amanah itu juga bagian dari akhlak. Ya, sehingga kemudian akhlak seorang muslim itu ketika diberi amanah di bidang apapun, di bagian apapun, dia selesaikan dengan baik, meskipun besok pensiun. Kenapa? Loh mas, besok pensiun kok dadak mut-mut. Loh justru saya ingin mengakhiri tugas saya dengan yang baik. Kadang orang ada yang berpikir begitu. Napa mas, mbok tinggal turu, ra mbok kerjake kowe tetep pensiun. Jadi ya apik kok yo ngopo lho tetep pensiun, ra diperpanjang ora. Justru kalimat orang yang berakhlak itu justru karena ini saya mau selesai, maka saya harus menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu akhlak Bapak Ibu. Ya, sehingga dia bekerja karena Allah, bukan karena sorotan CCTV. Loh, orang kalau kerja CCTV itu berat apa? Iya.
CCTV nyala kerja, sebenarnya tidak ada kerjaan, kita ngetik lah buktinya, ya kan begitu. Tapi bagi orang yang meskipun disorot, didatangi pimpinan, kalau pas dia santai ya dia santai, loh mas kok nggak kerja, sudah selesai semua pak, saya lagi istirahat. Tapi kalau kemudian pekerjaannya karena bosim lebu, akhirnya orang golek-golek gitu. Ya, tadi nggak ngapa-ngapain begitu. Itu akhlak yang kemudian tidak bagus bagi seorang muslim. Muslim adalah orang yang kepada Allah dia menjaga ketakwaannya, kepada dirinya terus mentingkatkan pribadinya, dan kepada orang lain dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sekali lagi, akhlak mulia bukan sekedar sopan santun, lemah anda pasor dan sebagainya. Itu hanya salah satu di antara bentuk-bentuk akhlak. Tapi akhlak seorang muslim ketika kemudian diberi amanah, dia dapat selesaikan dengan sebaik-baiknya meskipun mungkin berat bagi dirinya. Ya, seperti ketika Ali bin Abi Thalib diperintah oleh pimpinan pasukan untuk kemudian maju di depan. Dia tahu resikonya itu mati. Ya kan, tapi kemudian dia jalani dengan sebaik-baiknya karena dia meyakini kepada Allah, orang itu kalau belum waktunya mati, perang di paling depan pun dia tidak akan mati, tapi kalau sudah waktunya mati di paling belakang pun mati, tidak ikut perang pun tetap mati. Apalagi mohon maaf ya kepada pasukan, saya sering sampaikan ketika mau berangkat, kalau waktunya mati tidak ikut berangkat pun mati, tapi kalau belum waktunya mati meskipun sudah sampai sana tetap akan kembali. Pertanyaannya, yang mati di medan tempur dan yang di tempat tidur lebih banyak mana? Yang lebih banyak yang di tempat tidur. Sudah selesai. Kenapa banyak di tempat tidur? Karena memang banyak yang tidur daripada yang berang kan. Nah, kan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi prosentasenya begitu Bapak Ibu, nyaman kita menjalani itu akhlak dengan akhlak yang mulia. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 poin kepada diri, kepada Allah, kepada diri dan kepada orang lain. Dan itu kalau kita laksanakan di tempat kita bekerja, insya Allah akan kita menjadi muslim yang baik, pegawai yang baik, karyawan yang baik pula. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan. Barangkali ada yang mau dikhususkan, Mas. Mungkin karena waktu sudah setengah 5 lebih kurang sedikit, mohon Pak Ustaz untuk memberikan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wasi'an mubaraka. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa hasin a'malana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wastur ala uyubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kemudian Bapak sekalian,